Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okriza Melfazen, STMT, dosen tetap program studi Teknik Elektro Universitas Islam Malang dengan bidang keahlian elektronika dan kecerdasan buatan. Dalam kesempatan ini, saya menyajikan video pembelajaran sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu bagian dari proses sertifikasi dosen. Saya akan memaparkan mata kuliah elektronika dasar dengan kode mata kuliah ECWX 102. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS, dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan untuk pembahasan materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali untuk pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami, menganalisis, serta mengevaluasi komponen dan rangkaian elektronika dasar. Secara spesifik, elektronika dasar membahas karakteristik komponen pasif, material semikonduktor, dioda, transistor BJT, serta penerapannya pada rangkaian elektronika sederhana. Pembelajarannya menekankan keterkaitan antara teori, analisis rangkaian, praktikum, dan simulasi, sehingga mahasiswa dapat memahami perilaku komponen serta memverifikasi fungsi rangkaian secara sistematis. Mata kuliah ini mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 06 dan CPL 04. CPL 06 diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah teknik elektro secara sistematis. Sedangkan CPL 04 diarahkan pada kemampuan mengevaluasi dan mendesain sistem teknik elektro dengan mempertimbangkan karakteristik serta batas kerja komponen. Kedua CPL tersebut tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Prodi dan penjamin mutu. CPL 04 dan CPL 06 tersebut diturunkan menjadi 4 CPNK, yaitu CPMK 1 memahami karakteristik komponen pasif dan material semikonduktor, CPMK 2 menganalisis karakteristik dioda, penyearah, dan filter kapasitor, CPMK 3 menganalisis karakteristik BJT, garis beban, key point, dan transistor sebagai saklar. Kemudian CPMK 4 mengevaluasi rancangan dan memverifikasi rangkaian menggunakan simulasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik komponen pasif dan semikonduktor, menganalisis rangkaian berbasis dioda dan transistor, serta mengevaluasi rancangan rangkaian elektronika sederhana melalui analisis teori dan simulasi. Output pembelajaran pada mata kuliah ini berupa hasil kuis, tugas terstruktur, laporan praktikum, file simulasi, mini project, serta hasil UTS dan UAS yang menjadi bukti ketercapaian CPMK. Adapun outcome yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar elektronika, menganalisis karakteristik komponen dan rangkaian, mengevaluasi hasil simulasi, melakukan troubleshooting sederhana, serta merancang mini project elektronika sebagai bentuk integrasi pengetahuan dan keterampilan. Untuk mendapatkan output dan outcome pembelajaran tersebut, kemampuan mahasiswa dikembangkan secara bertahap dari kemampuan menjelaskan konsep, menganalisis karakteristik komponen dan rangkaian, hingga mengevaluasi hasil desain. Pada tahap akhir, mahasiswa menyusun mini project sebagai integrasi komponen pasif, dioda, transistor, analisis rangkaian, dan simulasi. Untuk mendukung ketercapaian kemampuan yang diharapkan tersebut, maka disusun materi pembelajarannya secara berurutan dari konsep dasar komponen dan material semikonduktor menuju penerapan komponen aktif pada rangkaian. Detail materi yang dibahas dalam 1 semester mata kuliah elektronika dasar ini adalah komponen pasif R, L, dan C,
struktur atom dan semikonduktor, semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik, karakteristik dan model dioda, penyearah dan filter kapasitor, catu daya dan blok sistem elektronika, transistor BJT dan daerah operasi, garis beban dan key point, serta transistor sebagai saklar. Tahap pembelajaran diakhiri dengan evaluasi desain, interpretasi hasil simulasi, troubleshooting, dan penyusunan mini project rangkaian elektronika sederhana. Dalam penyusunan materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi yang dikelompokkan menjadi pustaka utama dan pustaka pendukung. Pustaka utama terdiri dari Electronic Device and Circuit Theory karya Boylestad dan Naselsky, Electronic Device karya Thomas L. Floyd, Elektronika Principle karya Malvino dan Betts, serta didukung oleh Microelectronic Circuit karya Cedra dan Smith, serta The Art of Electronic karya Horowitz dan Hill sebagai referensi yang lebih mutakhir. Referensi tersebut menjadi landasan dalam penyampaian konsep, analisis karakteristik komponen, dan perencanaan rangkaian elektronika dasar. Dan sebagai pustaka pendukung, saya juga memanfaatkan buku-buku elektronika dasar berbahasa Indonesia serta artikel ilmiah, termasuk hasil penelitian yang saya lakukan, sehingga mahasiswa memperoleh contoh penerapan konsep elektronika pada permasalahan nyata dan perkembangan penelitian terkini. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring dan didukung pembelajaran daring melalui LMS. Penyampaian materi tidak hanya menggunakan ceramah, tetapi dipadukan dengan diskusi, pemecahan masalah, analisis kasus, demonstrasi, praktikum, dan simulasi. Pada materi integratif, mahasiswa mengikuti project based learning melalui penyusunan mini project rangkaian elektronika. Interaksi pembelajaran dalam mata kuliah elektronika dasar ini dibangun secara dua arah. Dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan pernyataan pemantik, membimbing proses analisis, mendampingi simulasi, dan memberikan umpan balik. Sedangkan mahasiswa berperan aktif melalui diskusi, penyelesaian masalah, interpretasi hasil simulasi, presentasi, serta penyusunan kesimpulan teknis berdasarkan data yang diperoleh. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas portofolio, praktikum simulasi, mini project yang diberi bobot sebesar 45%, kemudian kuis dan latihan terstruktur dengan bobot 15%, serta UTS dan UAS yang masing-masing memiliki bobot 20%. Penilaian tidak hanya mengukur penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan analisis, penerapan, evaluasi desain, interpretasi simulasi, dan pemecahan masalah rangkaian elektronika. Indikator penilaian dirumuskan secara terukur, meliputi ketepatan konsep, ketepatan perhitungan, kemampuan membaca karakteristik komponen, kemampuan menginterpretasikan hasil simulasi, kemampuan troubleshooting, serta keberfungsian rangkaian yang dirancang. Seluruh hasil tugas dan praktek dinilai menggunakan rubrik agar penilaian berlangsung objektif dan transparan. Melalui penerapan aspek delivery, interaction, dan assessment, pembelajaran elektronika dasar diarahkan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menganalisis, memverifikasi, dan mengevaluasi rangkaian elektronika secara sistematis. Pembelajaran diharapkan membentuk kemampuan teknik dasar yang menjadi fondasi bagi mata kuliah teknik elektro pada semester berikutnya. Demikian pemaparan diri saya untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Berikutnya, saya tampilkan video pembelajaran elektronika dasar pertemuan ke-10 di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan memperdalam tentang perkuliahan elektronika dasar kita, yaitu karakteristik transistor BJT. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita langsungkan terlebih dahulu pengucapan doa awal perkuliahan. Silakan dimulai. Allahumma sholli ala
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sudah siap ya untuk kita kembali memulai perkuliahan kita tentang karakteristik transistor BJT atau apa BJT? Bipolar Junction Transistor. Ya. Saya perlu menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini tentang karakteristik transistor BJT ini. Ada CPL, CPMK, dan sub CPMK yang harus kalian ketahui biar kita sama-sama paham, sama-sama mengerti. Harusnya setelah kita menjalani perkuliahan ini apa yang akan kita harus bisa dapatkan, seperti itu ya. Jadi capaian pembelajaran lulusan 06 yang kaitannya dengan mata kuliah ini di elektronika dasar, terutama pada bagian pembelajaran karakteristik transistor BJT ini adalah mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah teknik elektro secara sistematis. Ini hijau nggak kelihatan, kita ganti dulu deh slide-nya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Belum ya. Lebih kelihatan ya. Nah, ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya itu sendiri ada yang kaitannya dengan CPMK 06. Pertamanya mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan pada karakteristik komponen aktif dioda, transistor, FET melalui analisis data eksperimen. Nah, kalau kemarin dioda udah ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saat ini kita khususkan di transistor. Kemudian CPMK 062, mahasiswa mampu menerapkan metode perhitungan dan simulasi untuk memecahkan masalah biasing dan analisis rangkaian elektronika dasar. Dari CPMK ini 06 dan 02 ini kita harus memperdalam lagi khusus di transistor ini menjadi sub CPMK 06 103, yaitu mengidentifikasi karakteristik BJT atau bipolar junction transistor melalui eksperimen. Kemudian sub CPMK 06 201 menjelaskan karakteristik BJT, yaitu ada 3 ya karakteristik utamanya tentang cut off, aktif, dan saturasi. Kemudian sub CPMK 06 202 menganalisis biasing BJT. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana perhitungan-perhitungan arus di dalam sebuah transistor itu untuk dia dapat bekerja seperti itu. Nah, dari apa yang sudah tergambarkan di CPL, CPMK, dan sub CPMK tadi, maka yang sangat diharapkan setelah kalian menempuh pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian mampu untuk nanti menjelaskan struktur dan prinsip kerja dari transistor bipolar. Menjelaskan struktur dan prinsip kerja transistor bipolar. Oke, yang pertama. Itu yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan hubungan antara arus basis, arus kolektor, dan arus emitter. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasi daerah operasi dari transistor. Mana yang daerah cut off, mana yang daerah saturasi, dan mana yang daerah aktif. Jadi dia akan transistor itu dapat bekerja pada 3 wilayah seperti itu. Lalu kalian juga harus bisa menjelaskan karakteristik transistor menggunakan kurva karakteristik dan garis bebannya. Jadi untuk komponen-komponen aktif atau komponen-komponen semikonduktor itu bawaannya itu memang memiliki kurva karakteristik sehingga kita bisa secara lebih jelas memahami bagaimana komponen tersebut untuk dapat kita gunakan dalam
rangkaian-rangkaian elektronik gitu. Ini nanti yang akan kita pelajari satu persatu. Mungkin ini secara ringkas saja, tapi langsung aja nih kita akan memulai dari ada 9 yang terisi di outline itu, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang transistor itu apa dan fungsinya untuk apa ya. Jadi transistor ini adalah komponen aktif semikonduktor yang dapat digunakan untuk mengendalikan arus listrik. Nah, transistor ini nantinya di dalam penggunaan di dunia elektronik itu bisa digunakan sebagai penguat sinyal atau kita kenal sebagai amplifier, dan bisa juga kita gunakan sebagai saklar atau switch gitu. Kalau mungkin biasa kalian kenal saklar seperti ini ya. Bisa di dalam rangkaian elektronik itu kita gunakan transistor untuk menjadi saklar. Nah, transistor itu yang bipolar atau BJT memiliki 3 terminal utama yang disebut sebagai terminal kolektor, kemudian ada terminal basis, dan ada terminal emitter. Masing-masing terminal ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kalau yang kolektor itu gunanya adalah untuk mengumpulkan pembawa muatan. Jadi kan bayangkan kembali nih semikonduktor yang kita sudah pelajari. Kalau kemarin semikonduktor kan masih terdiri hanya dari 2 PN saja. Nah, nanti kalau di transistor ini karena dia ada 3, itu ada lebih lanjut nanti di slide berikutnya, PNP dan ada NPN. Jadi dia terdiri dari 3 bagian. Terus yang basis itu adalah terminal pengendali. Jadi dia ini basis ini nanti yang akan mengendalikan besar kecilnya arus yang akan dialirkan. Jadi dengan arus kecil pada basis nanti bisa mengendalikan arus yang lebih besar pada kolektor untuk dialirkan ke emitor. Sementara emitor sendiri adalah terminal yang difungsikan untuk memancarkan pembawa muatan. Gitu. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit bahwa jenis transistor ya berdasarkan bagaimana kita membuatnya secara pabrikan itu menjadi 3 bagian. Ada yang jenis NPN namanya atau negatif positif negatif, dan ada yang jenis PNP atau positif negatif positif. Nah, kalau yang NPN berarti disimbolkan seperti ini, ada panah keluar pada kaki emitor sebagai ciri khasnya ya. Jadi dia itu akan aktif ketika basisnya itu lebih positif daripada emitornya. Jadi akan terdapat VBE sebesar plus 0,7 volt jika transistornya itu adalah silikon. Bedanya kalau dengan yang PNP, berarti di sini kita bisa lihat kalau secara simbol pada kaki emitter ada panah masuknya. Di sini transistor itu akan aktif ketika basisnya itu lebih negatif dari emitter. Berarti VBE-nya negatif 0,7 volt seperti itu. Terus untuk kegunaan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada 2 ya kegunaan utamanya dari atau fungsi utama transistor itu, yaitu sebagai penguat. Artinya dia akan menguatkan sinyal masukan. Jadi kalau sinyal masukannya kalian lihat di sini seperti ini akan dikuatkan berapa kali sehingga menghasilkan amplitude yang lebih besar pada output seperti itu. Sementara yang berikutnya gunanya adalah sebagai saklar atau switch ya. Nah, di sini nanti dengan kita melihat pada kurva karakteristiknya akan lebih jelas bahwa ketika transistor digunakan sebagai saklar itu, dia itu bekerja pada 2 daerah, yaitu saturasi dan cutoff. Si transistor kita sebut sebagai saklar on ketika berada pada
titik saturasi atau area saturasi, dan dia akan disebut sebagai cycler off ketika transistor itu berada pada area kerja di cut off, seperti itu. Jadi kalau ketika cut off berarti arus kolektornya itu nanti akan hampir sama dengan 0. Sementara kalau di saat saturasi arusnya itu akan maksimum atau maksimal. Sampai sini jelas dulu ya tentang apa tadi yang di slide pertama ini, apa itu transistor, bentuknya seperti apa, ciri khasnya dia terdiri dari berapa terminal ya, kemudian bentukannya atau jenisnya ada dua, ada NPN dan ada PNP, seperti itu. Tapi lebih lanjut nanti di dalam pembahasan materi kita ini kita fokus pada yang jenis NPN-nya ya. Oke. Makasih Mas Nova. Jadi sekalian ya kita bahas yang nomor 1, perbedaan karakteristik transistor BJT, NPN, dan PNP. Tolong Masnya itu direkam loh ya. Rekaman dulu ya Mas, jadi tolong di ini kan. Nah, ini Nova udah coba menjawab nih, kalau susunan semikonduktor NPN tuh NPN ya, P-nya kita bikin tipis, PNP, PNP. Di sini P kan adalah basis, kalau di sini N-nya basisnya dibikin tipis. Tapi ini yang kita perlu klarifikasi. Simbol dari TPP ya, bentuknya saya sekalian dikoreksi ya. Ada pendapat nggak nih? Ya, jadi panah itu berada di kaki emitor ya, di terminal emitor gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat simbolnya gini aja, gampang. Nah, ini B, ini C, dan ini ya. Ini untuk NPN ya, NPN. Sementara kalau yang PNP berarti panahnya masuk ya, ini kaki basis, ini kaki kolektor, dan ini kaki emitor ya. Jadi ingat panahnya itu ada di kaki emitor, seperti itu. Arah arus kolektor benar, NPN itu berarti dari kolektor menuju ke emitor. Kebalikannya kalau PNP dari emitor menuju ke kolektor. Dan untuk transistor NPN agar dia bekerja pada daerah aktif, berarti kita harus membuatnya di bias maju atau forward bias ya, dengan VBE plus atau positif 0,7 volt untuk transistor silikon. Baik, anak-anak semuanya sudah selesai satu semester. Insya Allah nanti akan ditutup dengan ujian akhir semester. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian. Semoga apa yang sudah dipelajari kalian pahami, kalian jadikan bekal untuk mempelajari lanjutannya. Ibarat main game kan ya, main game itu kan ada level-levelnya ya. Nah seperti itu. Jadi kalian menuju level berikutnya, level yang apa yang sudah kalian dapatkan di level sebelumnya itu akan menjadi pengetahuan kalian, bekal kalian untuk dilanjutkan ke level berikutnya. Saya juga sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan saya ketika bersamai kalian memaparkan apa yang seharusnya dipaparkan. Mungkin ada ketidakjelasan atau hal-hal yang masih kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Semoga ke depan kita juga sama-sama bisa menjadi lebih baik. Saya lebih baik dalam mengajarkan kalian, kalian juga bisa lebih baik dalam menerima ilmu yang disampaikan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan mengucapkan doa akhir perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim.
hikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khataya warḍa 'anna kulla walina wa barik lana bima qadaita waghfir lana husnal khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.